Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari Grup F yang beranggotakan Rahma Bara, Azara Karim, Tama Adi, Bagastri, Ariel Dira, dan Rizky Bayu. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang pengaruh foreign direct investment terhadap pasar modal Indonesia dengan studi kasus stabilnya pasar modal Indonesia terhadap pengaruh asing. Langsung saja kita ke pembahasan. Pasar modal memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara sebagai sarana investasi dan sumber pendanaan bagi suatu perusahaan. Namun, stabilitas pasar modal ini dipengaruhi oleh arus modal asing termasuk Foreign Direct Investment atau FDI. Nah, FDI ini memiliki peranan yang signifikan terhadap Indonesia dalam membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Beberapa manfaat FDI ini seperti membantu memenuhi kebutuhan investasi dalam negeri, meningkatkan kemampuan produksi, dan menjadi media transfer teknologi ke dalam negeri. Namun, FDI juga memiliki dampak negatif, yaitu seperti volatilitas pasar dan risiko capital flight. Volatilitas pasar ini disebabkan oleh arus keluar masuk dari investasi asing yang secara cepat dan tidak menentu. Nah, ketika ada ketidakpastian dalam situasi ekonomi global, investor asing pada umumnya akan menarik uangnya dari pasar yang dapat menyebabkan capital flight dan berakhir menyebabkan anjloknya indeks harga saham gabungan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana FDI mempengaruhi stabilitas pasar modal Indonesia dan apa dampak negatif dari FDI terhadap pasar modal Indonesia. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dampak negatif FDI terhadap pasar modal Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengurangi risiko ketidakstabilan pasar modal akibat FDI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif Foreign Direct Investment atau FDI terhadap ekonomi Indonesia. Yang pertama, terkait volatilitas pasar modal. Jadi, seperti yang dijelaskan oleh Sijabat 2023, ketergantungan Indonesia terhadap FDI dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar dan ketidakstabilan di pasar modal Indonesia. Hal ini biasanya terjadi karena arus keluar masuk modal asing yang tidak stabil. Misalnya ketika terjadi krisis global atau ketidakpastian ekonomi, investor asing cenderung menarik modal mereka secara besar-besaran. Nah, yang kedua itu ada ketergantungan ekonomi. Jadi menurut Meliala dan Prakasa 2024, terlalu mengandalkan FDI dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi. Artinya, jika Indonesia terlalu banyak mengandalkan investasi asing, hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya kontrol ekonomi lokal. Ketika investor asing menguasai sebagian besar sektor strategis, kemampuan Indonesia untuk mengelola perekonomiannya sendiri menjadi lebih terbatas. Hal ini beresiko karena setiap perubahan kebijakan atau krisis dari negara asal investor dapat memberikan dampak besar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dan konsisten dalam mengelola investasi asing agar tidak terlalu bergantung pada modal asing yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia. Sekarang, kita masuk ke contoh nyata dari dampak negatif FDI terhadap ekonomi Indonesia. Ini ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada tahun 2020 sampai 2021. Banyak investor asing yang menarik modalnya dari Indonesia karena ketidakpastian global. Mereka lebih memilih mengamankan dananya di negara yang dianggap lebih stabil seperti Amerika Serikat. Nah, menurut Sijabat 2023, penarikan modal asing ini menyebabkan IHSG turun lebih dari 30% dalam beberapa bulan pertama di tahun 2020. Yang kedua itu nilai tukar rupiah terdepresiasi sekitar 15% pada Maret 2020. Nah, ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap investasi asing, baik dalam bentuk FDI maupun FPI, membuat pasar modal Indonesia sangat rentan terhadap krisis global. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih kuat dalam mengelola arus investasi asing dan memperkuat pasar domestik. Baik, selanjutnya adalah konsep dasar Foreign Direct Investment atau FDI. FDI adalah investasi asing yang melibatkan kendali langsung dalam perusahaan di negara tujuan. Misalnya, pembelian saham perusahaan di Indonesia oleh investor asing dalam jumlah yang cukup besar dengan tujuan untuk mendapatkan hak kontrol. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, FDI berupa modal asing sepenuhnya atau dalam kemitraan dengan modal di dalam negeri. Nah, untuk keuntungannya sendiri FDI, itu yang pertama adalah diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko. Yang kedua, meningkatkan tata kelola perusahaan atau corporate governance. Dan yang ketiga adalah mendorong integrasi ekonomi global.
Selanjutnya, perbedaan FDI dan investasi portofolio. Untuk FDI sendiri adalah investasi jangka panjang dengan kepemilikan dan kendali atas perusahaan. Sementara investasi portofolio adalah investasi pada aset keuangan atau saham dan obligasi tanpa kendali langsung atas perusahaan tersebut. FDI lebih stabil dan berkontribusi pada transfer teknologi serta penciptaan lapangan kerja, sedangkan investasi portofolio lebih rentan terhadap volatilitas pasar. Lalu, apa hubungannya FDI dengan pasar modal di Indonesia? Pasar modal dan FDI merupakan indikator pertumbuhan ekonomi. Penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan yang bervariasi antara pasar modal dan FDI. Bergantung pada metode dan pengukuran yang digunakan, beberapa studi menggunakan uji kausalitas Granger untuk melihat keterkaitan antara FDI dan pertumbuhan ekonomi. Pasar modal di Indonesia itu saat ini masih sangat dipengaruhi oleh arus keluar masuk investasi asing, terutama oleh aksi foreign sale, yang dimana aksi foreign sale ini dapat mempengaruhi fluktuasi ataupun berubah-ubahnya indeks saham gabungan Indonesia. Ketergantungan pada investor asing ini juga dapat menimbulkan kerentanan, ya, di mana perubahan sentimen global tuh dapat menciptakan kepanikan serta ketidakstabilan. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena sentimen investor asing itu seringkali tidak berbasis kepada fundamental ekonomi Indonesia, melainkan pada faktor-faktor eksternal seperti contohnya suku bunga US dollar ataupun ketidakpastian global. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakstabilan pasar modal Indonesia, yang pertama itu ada kebijakan investasi. Kebijakan investasi yang tidak stabil itu menciptakan ketidakpastian, membuat investor asing lebih berhati-hati lagi untuk membuat investor berhati-hati, dan hal ini mengakibatkan ketergantungan pasar modal pada investor asing itu meningkat. Kemudian gejolak politik dan sosial yang menurunkan kepercayaan investor, karena risiko politik yang tinggi dapat menyebabkan arus keluar masuk itu menjadi tak terduga. Kemudian apa sih yang perlu dilakukan untuk menekan angka ini? Yang pertama itu ada implikasi kebijakan. Yang pertama itu ada regulasi dan pengawasan investasi asing. Seperti contohnya itu terdapat aturan ketat tentang kepemilikan saham asing untuk menjaga stabilitas ekonomi pasar modal. Yang kemudian ada pengawasan ketat oleh otoritas jasa keuangan ataupun Bank Indonesia guna mendeteksi risiko sistemik dari arus modal asing. Kemudian ada kebijakan makroprudensial seperti pembatasan pinjaman luar negeri dan pajak pada transaksi jangka pendek untuk mengurangi volatilitas. Kemudian ada sistem peringatan dini agar pemerintah dapat mengambil langkah antisipatif sebelum krisis terjadi. Kemudian selanjutnya itu langkah-langkahnya itu ada diversifikasi sumber investasi. Yang pertama ada meningkatkan partisipasi investor domestik melalui edukasi ataupun dan lain-lain guna menekan angka investor asing ini. Yang kedua ada mendorong IPO untuk perusahaan lokal untuk segera listing di bursa efek, serta memperluas pasar obligasi untuk meningkatkan likuiditas. Selanjutnya ada Indonesia perlu kerjasama secara regional dengan negara-negara ASEAN untuk mengurangi ketergantungan pada foreign direct investment dari negara-negara maju seperti Amerika dan lain-lain. Kemudian ada peningkatan infrastruktur mendukung sistem perdagangan online dan keamanan transaksi guna menarik lebih banyak investor domestik.
Selanjutnya ada metodologi penelitian. Kami menggunakan data sekunder dari website IDX yang bertujuan untuk menganalisa hubungan antara aktivitas perdagangan investor asing dan pergerakan IHSG. Kami menggunakan 3 data, yaitu yang pertama ada persentase total market selling or buying pada bulan Februari 2025. Yang kedua, kami menggunakan total trading by investor type and net purchase by foreigners pada bulan Februari 2025. Dan yang ketiga, kami menggunakan IHSG pada bulan Februari 2025. Terlihat dari data yang sudah dilampirkan bahwa terjadi 3 fase utama, yaitu yang fase pertama periode penurunan yang terjadi pada tanggal 5 Februari sampai 11 Februari. IHSG terkoreksi dari angka 7.024,23 ke 6.531,99. Ini terjadi karena aktivitas net selling investor asing yang mencapai level 2.339 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa investor asing menjadi penyebab utama turunnya IHSG pada fase pertama ini. Yang kedua ada fase pemulihan yang terjadi pada 13 Februari sampai 18 Februari. IHSG berhasil pulih hingga pada level 6.873,55. Hal ini bertepatan dengan kembalinya kepercayaan investor asing yang mereka melakukan net purchase, net buying ya, yang positif mencapai angka 1.075 miliar rupiah. Dan juga selain itu investor domestik juga membantu pemulihan ini dengan adanya aktivitas perdagangan dari investor domestik yang menyumbang lebih dari 50% secara kontinu dari total transaksi harian. Hal ini juga menunjukkan kemampuan pasar modal Indonesia kembali pulih yang dapat dibantu dengan aktivitas investor domestik. Yang ketiga, periode pelemahan kembali yang terjadi pada minggu-minggu akhir bulan Februari, yang dimana IHSG menutup di angka 6.270,60. Hal ini terjadi karena ketidakpercayaan investor asing terhadap pasar modal Indonesia. Terlihat dari net sell yang dilakukan oleh foreign investor mencapai titik terdalamnya pada periode ini, di bulan Februari ini maksud saya, di angka mencapai minus 3.474 miliar rupiah. Baik, jadi kesimpulan dari pembahasan kami adalah FDI memiliki dampak signifikan terhadap arus modal yang ada di Indonesia dan juga membawa manfaat seperti peningkatan modal dan juga transfer teknologi, tetapi juga meningkatkan vitalitas pasar. Dan ini juga memerlukan strategi seperti penguatan regulasi, peningkatan investasi domestik, dan juga diservasi sumber investasi untuk menjaga stabilitas pasar modal tanpa mengorbankan daya tarik dari FDI. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.